wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajma'in habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan karunia nikmatnya kita hadir di majelis ta'lim ini di Masjid Al-Nurul Falak, melaksanakan kewajiban kita talabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini fikih tematik pertemuan ke-108 18 Oktober 26 Rabiul Akhir, 123 hari lagi menuju Ramadan. 1, 2, 3 Pak sekarang. 1, 2, 3 ya. Kalau mau bikin status WA tuh Pak sekarang ya. 123 hari lagi Ramadan, 153 hari lagi Idul Fitri, 220 hari lagi Idul Adha. Kita bahas sekarang mengenai ijarah. Ini terkait dengan fikih muamalah ya. Ijarah, apa itu ijarah ya? Pengertian dari ijarah, dalil, rukun dan syaratnya, macam jenis ijarah. Nah, ada yang unik nanti di ujungnya Pak. Upah sewa jasa dari Al-Quran atau ilmu agama. Kesimpulan dan saran. Referensinya beberapa kitab fikih. Kita lihat yang pertama, pengertian ijarah. Secara bahasa, ijarah berasal dari kata al-ajru. Al-ajru itu artinya upah, imbalan. Kalau dalam konteks akidah, al-ajru itu artinya pahala. Ya, Allah kan berarti ngasih kita ajru, pahala. Kita kumpul di masjid begini, kita sholat berjamaah, itu dapat ajrun. Ajrun itu imbalan, pahala. Nah, secara istilah ijarah yaitu akad untuk memperoleh manfaat yang jelas dengan imbalan yang jelas. Jadi ada akad. Akad itu transaksi Pak ya, memperoleh manfaat dengan imbalan. Saya dapat manfaat, Bapak dapat imbalannya, atau sebaliknya Bapak saya mendapatkan saya memberi imbalannya, Bapak mendapatkan manfaat. Ijarah bukanlah jual beli barang, bukan, tetapi jual beli manfaat dari barang atau tenaga atau jasa. Jadi bukan jual beli, tapi yang diambil itu adalah manfaat dari barang itu atau tenaga jasanya yang diambil dan diberi bayaran atas itu Pak. Jadi kira-kira akad ijarah ini dapat diartikan sebagai upah mengupah dalam hal sewa menyewa barang atau jasa. Ya, Bapak punya rumah nggak ditempati ya, diijarahkan. Nah, bahasa kitanya apa? Dikontrakkan ya, disewakan ke orang lain. Nah, orang lain dapat manfaatnya, Bapak dapat imbalannya. Nah, itu ya. Atau jasa, Bapak manggil tukang benerin atap bocor, panggil tukang memberi jasanya memperbaiki atap, Bapak memberikan imbalannya kepada si tukang itu. Bapak dapat manfaat, atapnya sudah tidak bocor lagi. Jadi ijarah itu bisa diartikan upah mengupah, tapi dalam hal barang maupun jasa. Dalilnya gimana? Banyak sekali dalilnya ya. Di antaranya di sini kita ambil surah Al-Qasas
ayat 26 sampai 27 ketika menceritakan kisah Nabi Musa yang dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Syuaib setelah lari dari Mesir. Nabi Musa itu kan beliau ini dianggap punya kasus Pak di Mesir. Ya, dia ini kan anak angkatnya Firaun. Ya, Nabi Musa ini kan anak angkatnya Firaun, Pak, ya. Nah, itu anak angkat Firaun ketika terjadi konflik antara seorang Bani Israel dengan seorang Koptik Mesir, itu Nabi Musa ngebelanya orang Bani Israel. Si orang Koptik itu ditonjok oleh Nabi Musa, tewas langsung, Pak. Itu saktinya Nabi Musa ya. Pukulannya langsung bikin orang mati. Dikejar-kejar kan sama tentara, polisi, kabur Nabi Musa, pergi keluar dari Mesir. Emang udah gak suka juga sih sama bapak angkatnya itu. Pergi dia lewat gurun Sinai terus mengembara sampai di daerah Madian. Ya, Madian itu arah utara sedikit selatan dari Palestina. Sampai di situ ketemulah sebuah sumur. Nabi Musa duduk diam di sumur itu. Ya, di dekat sumur itu, di sebuah pohon. Terus ngelihat orang-orang lagi pada pajajal-jajal ngambil air buat minum ternaknya. Ya, apa pajajal-jajal apa Pak? Berdesak-desakan ya. Berdesak-desakan ngambil air di sumur. Nah, beliau melihat ada dua perempuan yang nggak kebagian antrian itu. Dari tadi diselang mulu sama bapak-bapak peternak-peternak yang kuat. Ini kesian amat perempuan dua orang ini. Karena merasa nggak tega, Nabi Musa merasa nih nggak adil nih perempuan nih, kesian. Teh mau dibantuin nggak? Sini embernya, saya mau diambil sama Nabi Musa. Nah, begitu mereka pulang, nggak lama nyamperin lagi. Nabi Musa malah lagi duduk, kasih duduk. Mas mungkin ya. Maaf ditunggu bapak di rumah. Hah? Kenapa emang? Bapak pengen Mas ke rumah dulu atau Bapak pengen ke rumah. Nah, ikutlah ke rumah Pak. Ya, itu ada cerita unik di situ Pak. Pada waktu pulang ke rumah, si perempuan itu tadinya di depan Nabi Musa jalannya. Tapi kata Nabi Musa, jangan, kamu di belakang saya aja, kamu tunjukin jalan katanya. Nah, itu supaya nggak ada fitnah. Nyampe di situ ketemulah dengan seorang bapak tua yang bercerita tentang terima kasih lah gitu sudah dibantuin anaknya. Nah, disitulah langsung Pak beliau menyatakan kamu sudah aman. Sekarang kamu mau nggak aku tawarkan sesuatu apa? Kamu nikahi salah satu putriku itu. Nah, aduh baru bantuin ngambil ember doang udah langsung disuruh nikah. Nabi Musa ya bagaimana ya, beliau ya kadang mungkin juga dijamu baik. Beliau menyetujui. Maharnya apa? Nah, kata Nabi Musa gitu. Maharnya apa? Kamu bekerja di aku selama 8 musim haji. 8 tahun. Ya. Kalau kamu mau lebihin jadi 10 boleh. Nah, disitulah jadi ya ada ujroh tuh di situ. Upah, ada manfaat yang diambil. Nah, itulah nabinya bapak tua itulah Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib. Ya itu. Jadi dalam cerita ini Nabi Musa itu mendapatkan upah berupa makanan ya tadi ya setelah membantu dari proses itu. Padahal Nabi Musa nggak ngarep tapi dikasih. Kalau dikasih jangan nolak, terima itu ya. Nah ini kemudian yang berikutnya ada surat At-Tolak ayat 6. Ketika seorang suami menceraikan istrinya sementara dia punya anak bayi, si perempuan istri itu maka tetap disusui oleh si ibu tadi dan suami tetap ngasih uang upahnya gitu. Walaupun sudah bercerai tetap dikasih upah untuk menyusui bayi itu. Nah, jadi kalau dia masih menyusui bukan setelah diceraikan gitu ya, bukan berarti hanya dia memberikan uang buat anak itu sebagai nafkah buat anak, karena kan dengan istrinya udah putus Pak. Tapi karena masih disusui, bayar itu uang susunya. Enak aja, bebelak aja mahal. Gitu. Jadi bayarin Pak uang susunya. Nah itu nama upah.
Kemudian hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq pernah menyewa seorang laki-laki dari Bani Abdiddil yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Siapa ini? Dia itu yang menjadi penunjuk jalan Nabi dan Abu Bakar saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini orang yang mahir sekali Pak tentang perjalanan di Jazirah Arab, namanya Abdullah bin Uraiqid. Itu dibayar oleh Abu Bakar, diupah. Padahal Abdullah bin Uraiqid ini belum masuk Islam, ya, belum masuk Islam. Dia pokoknya disewa aja, dan dia siap tutup mulut. Itu hebatnya ya. Abu Bakar, aku sewa buat nganterin gini, kamu siap gak? Siap. Kamu bisa tutup mulut, tenang. Ini mau urusan bisnis, urusan itu beda lagi, kata dia. Nah, ya udah, akhirnya dia bayar, siap. Abu Bakar minta supaya jangan ketahuan orang Quraisy gimana jalannya. Nggak langsung ke utara menuju Madinah, muter dulu ke selatan Pak. Ngumpet dulu di Jabal Sur, ya. Gitu. Baru setelah itu dibawa ke utara melalui pinggir selatan pantai. Aman perjalanannya, ya. Itu Abdullah bin Uraiqid. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim, sungguhnya Nabi melarang muzaraah dan memerintahkan muajarah, ijarah tadi. Beliau bersabda tidak mengapa melakukan muajarah. Nah, dari hadis-hadis ini atau ayat maupun hadis ini, di sini para ulama menyepakati secara ijma, sepakat ya, konsensus bahwa hukum ijarah, upah mengupah baik pada barang maupun jasa, hukumnya adalah mubah. Emang semua urusan muamalah hukum asalnya mubah, ya, boleh silahkan, ya. Semua urusan muamalah itu pada dasarnya adalah mubah. Kita lihat rukun dan syarat dari ijarah. Rukun ijarah, komposisi utamanya nih, kalau pengen upah mengupah pada barang dan jasa. Yang pertama harus ada mukjirnya. Siapa mukjir? Penjual manfaat. Ini pakai bahasa penjual supaya mudah kita analogikan. Penjual manfaat atau pemilik barang yang menyewakan atau pekerja yang memberikan jasa. Kalau Bapak tadi punya rumah yang dikontrakan, berarti Bapak mukjir, ya. Atau tukang yang Bapak panggil, nah dianya mukjir justru. Si tukang itu yang mukjir, ya. Pekerja. Kemudian mustajir, pembeli manfaat, orang yang ngebeli manfaatnya, orang yang menyewa atau orang yang bayar jasa. Nah, Bapak sebagai yang manggil tukang untuk memperbaiki perbaikan di rumah, Bapak mustajir namanya. Si tukangnya mukjir. Terus tadi yang ngontrak namanya mustajir, yang ngontraknya itu, ya. Makjur, objek manfaat yang disewakan, dikerjakan. Objeknya apa? Oh, berupa rumah tadi kontrakan, berupa motor, mobil disewakan, ya, dirental, atau mungkin berupa tadi pekerjaannya berupa perbaikan rumah. Nah, itu namanya makjur, objek. Kemudian komposisi keempat harus ada ujroh. Ujroh ini upah, ongkos, biaya sewa barang jasa. Itu ongkosnya, ya. Ada biayanya, ada upahnya. Nah, itulah ujroh. Ini pokoknya justru situ Pak. Pokoknya ijarah itu ada di ujroh itu sendiri. Kalau nggak ada upah, nggak ada ujroh, nanti akadnya beda. Kalau misalkan menyewa barang atau memakai barang orang lain tanpa upah, namanya pinjam minjam, nanti ariyah, bukan ijarah. Nah, itu akadnya beda lagi. Kalau ini karena saya pinjam barang, saya pakai barang kamu, ini saya bayar sebagai imbalannya, itu namanya ijarah. Tapi kalau saya pakai barang kamu tanpa imbalan, saya balikin, itu mah pinjam meminjam, ya. Kemudian ada sigot. Sigot ini ucapan ijab kabul, serah terima sewa menyewa barang atau jasa. Harus jelas sigotnya itu Pak, ya, nanti ada syaratnya, ya. Jadi ucapan ijab kabul itu memang dalam akad muamalah. Ijab kabul jangan dibayangkan dalam pernikahan mulu. Dikiranya ijab kabul cuma pernikahan aja kali ya. Padahal ijab kabul tuh dalam jual beli ada ijab kabul. Bapak ke Alfamaret, ke Indomaret, ijab kabul Pak, ya.
tapi nggak perlu dengan kalimat yang formal, tapi dengan cuma ini Pak barangnya ini aja, iya. Sekian ya Pak, iya. Nah, itu sudah ijab kabul Pak. Atau bahkan tanpa ngomong, Bapak nggak ngomong, ada lagi Pak, dah, gitu. Atau gitu loh. Pak ini apa ya harganya sekian, nah itu udah ijab kabul Pak. Itu pada barang kecil, pada barang-barang yang sifatnya bukan barang besar. Tapi kalau barang besar, jual beli rumah nggak boleh gitu. Pak, rumahnya saya beli. Jangan. Ya, kalau pada barang-barang besar mah harus ada tertulis hitam di atas putih ya. Atau nikah misalnya cuma gitu doang. Pak, saya nikah dengan putri Bapak. Gitu nggak bisa. Harus ada ijab kabulnya. Kalau ini artinya ijab kabul tuh minimal tahu sama tahu dan ada serah terimanya secara jelas. Saya serahkan rumahnya, saya terima ya. Saya serahkan uangnya, saya terima. Itu sigot. Ini 5 rukun Pak, harus ada semua ya. Kalau tidak ada ya berarti tidak sah. Belum terpenuhi komposisi utamanya. Ada penjual, ada pembeli, ada objek manfaatnya, ada upahnya, ada sigotnya. Kemudian kita lihat syaratnya Pak. Syarat dari mu'jir dan mustajir, pelakunya, baik si penyewa maupun yang memberi sewa, yang menerima manfaat maupun yang memberi upahnya, atau yang tadi menerima upahnya ya. Yang menerima manfaat ya, si pemberi upah, mu'jir, mustajir, maupun si mu'jirnya yang menyewakan. Berakal dan baligh, udah jelas ya, harus berakal, baligh, supaya apa, transaksinya itu lebih sempurna ya. Karena bisa jadi orang yang tidak berakal, dia karena warisannya banyak, dia sewain semua rumah-rumahnya tapi nggak dapat imbalan. Nah itu kan berarti dia ditipu orang. Kemudian ridho tanpa terpaksa, sewain gak rumah kamu? Oh dipaksa ya, nggak boleh. Kemudian milik sempurna, pemberi sewa, karena itu milik si dia, nggak boleh. Boleh silakan dia. Tapi kalau dia minjem motor temennya, minjem mobil temennya, disewakan, nggak boleh. Gitu Pak ya. Atau dia ngontrak di rumah orang, rumahnya dikontrakan lagi Pak. Gitu. Nggak boleh. Harus milik sempurna. Objek manfaatnya, ya. Makjur, mempunyai manfaat yang halal objeknya itu. Ya kayak tadi rumah, buat apa manfaatnya? Buat ditempati, ya udah. Tapi rumah buat apa? Buat rumah bordir, ya nggak boleh. Ya. Manfaat diketahui jelas. Untuk apa nih? Untuk ditinggali, untuk ditempati, atau tadi untuk perbaikan rumah. Ya. Pak, saya dipanggil buat memperbaiki apa? Memperbaiki hati saya. Wah, nggak bisa kayak gitu Pak ya. Memperbaikinya harus yang jelas Pak. Atau itu tolong kamu perbaiki jin yang tinggal di situ, nggak bisa Pak, itu nggak jelas ya. Jadi memperbaikinya sesuatu yang jelas. Dapat diserah terimakan barangnya, uangnya, barangnya bersifat utuh. Ya artinya kalau dia ada cacat, rusak, harus dikomunikasikan dulu. Rumah tadi dikontrakin. Wah Pak, ini kok bagian belakangnya bocor gede banget nih Pak. Ini kalau hujan lebat pasti, iya Pak betul, belum diperbaiki. Nanti ya Pak saya perbaiki. Udah jelas kalau kayak gitu bisa diperbaiki dulu. Tapi kalau dia enggak, udah tempati aja, kamu nggak usah banyak nanya, nggak taunya banyak rusaknya. Nah itu harus dari awal dibicarakan. Kalau tidak itu penipuan, goror. Lanjutan syarat, upah sewa barangnya, ujrohnya, diketahui jumlah dan bentuknya. Tentukan dari awal. Pak saya ngontrak di rumah Bapak ya, berapa bayarnya? Gampang deh. Gak boleh Pak, harus ditentukan berapa upah. Terlepas nanti setelah itu bayarnya belakangan, nah itu mah kembali kesepakatan. Ya ketika kita ngupah, berapa nih Pak? Setahun? Ya 15 juta deh. Ya udah, saya pengen bayarnya full atau terserah, apa-apa deh, kayak ke siapa aja, santai aja. DP-nya dulu juga nggak apa-apa, tar nyicil sambil jalan. Nah, itu kalau disepakati dari awal boleh, asal jelas ya. Terus dapat diserah terimakan upahnya itu halal, tidak terdapat unsur goror, tipu menipu. Ya tadi nggak jelas kapan mau dibayarnya.
Ntar ya Pak, kapan-kapan aja. Tempatin aja rumah itu. Sigotnya Pak, ijab kabulnya mengandung unsur saling ridho, ya, itu mengandung unsur saling ridho dan sepakat, tidak mengandung syarat batil, mengandung limit batas waktu yang jelas sigotnya. Jadi harus ada jelas sampai kapan Bapak nyewa rumah saya. Ya 1 tahun Pak, dari Januari ke Desember. Oke, berarti Januari tahun depan kalau Bapak mau memperpanjang, Bapak bayar lagi ya. Ya, deal. Nah, itu. Ya. Jadi harus ada unsur ridho, sepakat, tidak mengandung syarat batil. Syarat batil misalnya gimana? Bapak boleh menyewa rumah saya dengan catatan saya menikahi putri Bapak. Nah, kalau ada syarat begitu nggak boleh Pak. Ya. Atau misalnya saya boleh menyewa rumah Bapak dengan catatan Bapak menyewakan mobil Bapak kepada saya. Nah, itu syarat. Ada ketentuan kayak begitu nggak boleh. Nah kemudian bisa batal Pak syarat-syarat tersebut jika apa? Nah ini batalnya ya, batalnya akad ijarah. Objek manfaat mengalami kerusakan sebelum masa sewa berakhir, dapat diteruskan jika sepakat diperbaiki. Objeknya tiba-tiba rusak, ya. Misalnya pas toiletnya ternyata nggak bisa berfungsi dengan baik, maka itu bisa batal. Kecuali kalau si penyewa ngomong komplain dan si pemilik rumah memperbaiki, bisa diteruskan. Tapi kalau si pemilik rumah, oh Pak itu nggak masuk dalam akad kita Pak, udah boleh dibatalin langsung, balikin duitnya. Salah satu pihak membatalkan sepihak tanpa alasan syar'i, ya. Tiba-tiba batal aja. Pas nyamperin lagi ke rumah itu, orangnya udah kabur, udah pergi. Ya. Batal langsung Pak. Batal itu akadnya. Gak taunya kontrakannya udah kosong, udah pergi orangnya. Nah, batal langsung. Masa sewa habis, sudah jelas ya. Kalau tidak diperpanjang. Barang atau jasa yang dijanjikan tidak sesuai kesepakatan. Ya, Mbak. Jasanya sudah jelas, harus memperbaiki A, B, C, D. Kok dia cuma memperbaiki A, B, C doang, D-nya belum diperbaiki. Itu bisa batal dan harus komplain. Ya. Ini akad ijarah ini sangat hati-hati sekali. Jangan sampai terjadi tipu-tipu di dalamnya. Namanya goror ya, Bapak Ibu ya. Tipu-tipuan dalam jual beli, dalam muamalah itu namanya goror. Goror itu abstrak, perkara yang gak jelas. Jual beli gak boleh, harus tegas, jelas tanggalnya, uangnya berapa lama, gimana speknya, dijelasin aibnya. Kalau ada aib perbaikinya, mau sama siapa tanggung jawabnya, berapa biayanya, harus jelas. Gak boleh sembarangan. Kita lihat yang berikutnya, macam jenis dari ijarah. Ada 2 Pak ya. Yang pertama ijarah alal manafi, ijarah alal a'yan, upah mengupah dalam sewa barang. Contohnya tadi sewa rumah kendaraan, sewa menyewa rumah, sewa kendaraan, Bapak rumah dikontrakin, itu namanya ijarah manafi. Apa artinya? Upah mengupah dalam manfaat barang. Yang dibeli bukan barangnya Pak, tapi manfaat rumah itu untuk ditempati. Kemudian yang kedua ada ijarah ya alal a'mal, upah mengupah dalam sewa jasa tenaga. Contohnya bayar jasa tukang, pekerja, buruh, ini a'mal, pekerjaan. Ya. Jadi ini 2. Ya, jadi intinya sama-sama ada upahnya, cuman yang satu mah upah atas barang, sewa barang ya, manfaat barang, yang satu lagi upah atas manfaat jasa. Ya. Ini dua-duanya namanya ijarah. Nah, yang terakhir Pak nih, upah sewa jasa dari Al-Quran ilmu agama. Ini bahasanya ijarah dalam hal mengupah ngajarin Quran, ngajarin ilmu agama. Boleh nggak sih diupah itu yang ngajarin Quran teh ya, yang ngajarin ilmu agama boleh diupah nggak ya? Nah, ini kita harus lihat secara proporsional dan komprehensif supaya tidak ada salah paham dalam hal ini ya. Harus disampaikan dengan baik. Yang pertama di sini ulama Hanafiyah Pak,
ulama-ulama madhab Hanafi klasik awal-awal itu mengatakan tidak boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama. Ini kata ulama Hanafi awal, nggak boleh. Ilmu agama itu nggak ada upahnya, karena tinggi luhur, nggak boleh diupah. Ilmu agama itu nggak boleh diupah. Kalau mengupah ilmu agama berarti sama dengan yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Berarti dia sudah menjual ilmu agama ilmu Allah, ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ustadz, sedikit dari mana? Orang sekali ceramah 100 juta, tetap itu sedikit buat Allah. Jadi bukan masalah jumlah nominal, tapi diupah dengan upah dunia itu sedikit. Nggak usah diterima, nggak usah diambil. Itu kata ulama Hanafiyah klasik. Nah, jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan sebagian ulama Hanafi yang kontemporer, Hanafiyah yang mutaakhirin menyatakan boleh mengambil upah dari ngajarin Quran dan ilmu agama selama tidak diniatkan menjual ayat atau ilmu, tetapi sebagai imbalan meluangkan waktu, tenaga, keahlian atau transport perjalanan. Walaupun itu makan sebenarnya bahasa Pak ya, Ustadz ini transport, pengganti transport ya, rumahnya dari Ciomas misalnya ya, dia ngajarin Al-Qur'annya misalnya di Cilendek, dari Ciomas ke Cilendek naik motor, naik mobil paling berapa bensin ya, tapi dikasihnya lebih dari itu. Nah itu nggak apa-apa, namanya transport perjalanan, meluangkan waktu. Jadi bukan ilmunya yang diupah, bukan Pak. Sama sebenarnya, kalau ilmu mah nggak bisa dibayar. Ilmu mah mahal, tinggi. Masa ilmu dibayar dengan dunia? Jangan ilmunya, jangan. Tapi imbalan waktunya, sudah meluangkan waktu, ninggalin keluarga, begitu ya, tenaga, keahlian, perjalanan, itu bahasa-bahasa yang sebagai kehati-hatian. Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, membolehkan sahabatnya mengambil upah setelah meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Jadi ada sekelompok sahabat Nabi Pak ceritanya dalam riwayat itu, mereka baru pulang dalam satu ekspedisi disuruh oleh Nabi gitu ya. Nah dalam perjalanan pulang, belum lagi nyampe Madinah, kemalaman di suatu desa. Kata para sahabat yang berangkat ini, wah kayaknya kalau kita terusin perjalanan kita bakal capek, udah istirahat aja dulu di desa ini. Masuklah ke dalam desa itu, minta izin supaya bisa menginap di situ. Ditolak Pak oleh warga desa itu. Kalian sahabat Muhammad ya katanya, kami nggak suka dengan Muhammad, kalian jangan tinggal di sini. Ya udah, karena diusir mereka nggak protes, nggak mau bilang apa, ya udah kita di luar desa itu aja bikin tenda. Akhirnya mereka berkemah di luar desa itu. Saat tengah malam tiba-tiba datang seorang warga desa itu mengejar mereka, mendatangi mereka. Wahai sahabat Muhammad, wahai sahabat Muhammad, ada apa? Itu kepala suku kami dipatok ular, katanya. Dipatok ular dan menggigil badannya, mukanya pucat, ularnya ular berbisa itu. Tolong dong, bantuin. Jero hate tanya, eta tadi ngusir aing sih ya, cenah kitu meureun. Tadi ngusir, sekarang minta bantu, tapi nggak ngomong Pak, cuman mereka saling tengok, gimana nih tadi kita diusir tapi sekarang kita diminta tolong. Udah bantu aja, bantu Pak. Mereka juga bingung bantunya mau ngapain gitu ya. Ini orang keracunan, kata sebagian, bacain itu aja, ayat Quran aja. Di mana bacanya, gimana? Ambil air, diambilin air Pak. Bacain apa? Al-Fatihah aja. Mereka juga kan bingung, sebenarnya nggak tahu caranya apa. Tapi mereka tahu ayat Quran itu pasti ada syifatnya. Udah baca Fatihah, jadi bacain Fatihah lah. Ya, dikasih minum. Udah tuh, mereka keluar lagi, pulang lagi ke kemah mereka. Besokannya kepala sukunya yang tadi kepatok ular datang langsung Pak, mengucapkan terima kasih.
Terima kasih, kami sudah dibantu, saya udah seger tuh, udah langsung seger Pak. Sebagai hadiah kami kasih kalian hadiah berupa kambing. Dikiranya seekor, 2 ekor, 1 lembah Pak kambingnya itu. Kambing 1 lembah, bayangkan. Pernah ngelihat gak Pak kambing 1 lembah Pak? 1 lembah kambing diberikan sebagai hadiah, sebagai upah ucapan. Nah mereka juga bingung, ini kira-kira kita gimana ya nerima upah gini? Kan cuma bacain Fatihah doang, masa dapat upah? Haram loh kata sebagian, gak boleh loh itu loh. Ih boleh, enggak, debat. Akhirnya mereka pulang aja ke Madinah tuh. Nyampe di Madinah cerita ke Rasulullah begini, keluar hadis ini gitu ya. Kata Nabi sebaik-baik upah itu dari Al-Quran. Ngomong gitu Nabi mana? Ya, jadi artinya boleh mengambil upah dari Al-Quran. Ya. Kemudian Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan boleh mengambil upah dari ngajar Quran karena yang dibayar adalah waktu dan tenaga, bukan bacaan Qurannya, bukan ilmunya, bukan, nggak boleh, ilmu nggak boleh dibayar Pak, nggak bisa. Tapi si ustadz ini sudah meluangkan waktu, tenaga, ninggalin keluarga, itu yang dikasih itu. Jadi kata Imam Nawawi gitu. Intinya jadi sebenarnya pendapat ini semua sepakat bahwa upah untuk ngajarin konten Qur'annya dan ilmu agamanya nggak boleh. Tapi yang diambil itu adalah pengganti transport, ya, hadiahnya. Maka jadi sini, namun alangkah baiknya hal tersebut tidak disebut upah. Memang bagusnya jangan upah. Apalagi honor ustadz, jangan Pak. Saya suka lihat itu kalau di pengumuman mading di satu masjid mana, honor khotib Jumat, jangan disebut honor, jangan. Tapi pengganti transport atau bisyarah. Nah di sini, jadi yang lebih bagus itu disebutnya bisyarah, menghargai keluhuran ilmu. Bisyarah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Bogor, kadedeh, ya, tahu kadedeh Pak? Kadedeh itu ya yang bikin orang seneng, kadedeh, ya, kesaatan, bentuk apa? Tanda kasih dari jemaah, dari DKM kepada khotib Jumat tadi sebagai tanda terima kasih. Kadedeh Ustadz, ini sebagai tanda terima kasih kami sudah mau berkenan hadir ke kami. Jangan disebut upah, jangan. Bisyarah, ya, atau hadiah. Dan jangan disebut sodakoh Pak, jangan, karena ustadz itu apa, ilmu itu luhur. Sodakoh itu kan mohon maaf, apa, sodakoh itu apa, kotoran kan. Sodakoh itu kan zakat, sodakoh itu kan 2,5% itu adalah kotoran dari harta kita. Masa ustadz dikasih kotoran? Culangung sia gitu. Tapi ngomongnya jangan sedekah Ustadz, ini hadiah. Itu lebih pantas Pak. Hadiah itu berarti memuliakan. Ini mah enak aja. Ustadz, ini sedekah dari saya. Hah gitu ya. Tapi karena tebal diterima juga Pak akhirnya gitu. Ustadz, ini hadiah. Bagusnya gitu Pak ya. Tadi pengganti transport, hadiah, bisyarah, kadede, itu bahasa yang lebih baik. Jangan upah, Ustadz ini honor, jangan ya. Itu. Supaya tadi menghormati keluhuran ilmu Pak, menghormati keluhuran ilmu. Dan tidak ada akad itu sebenarnya. Karena Ustadz itu datang ke situ cuma menyampaikan ilmu Qur'annya, mengajarkan Qur'annya, menyampaikan ilmu agama. Itu memang kewajiban dakwah, tetapi dihargai oleh penyelenggara acara, panitia, untuk bisa memberikan pengganti transportnya ya. Nah itu ya, jadi di situ tidak disebut upah, pastikan itu Pak dijaga dengan baik untuk menghormati keluhuran ilmu ya. Ya, kesimpulan, ijarah adalah akad memperoleh manfaat dari barang atau jasa dengan imbalan tertentu, bukan jual beli barang, tapi jual beli manfaat. Hukum ijarah boleh berdasarkan Quran, hadis, ijma.
Rukun ijarah mencakup mu'jir, tadi pemberi sewa, penyedia jasa, mustajir penyewanya, penerima jasa, ma'jur barang manfaat yang disewakan, manfaatnya, ujroh upah, sigot ijab qabul. Syarat sahnya ijarah, pelaku harus cakap hukum dan ridho. Tadi cakap hukum maksudnya bukan orang yang harus orang berakal ya. Objek manfaatnya halal, upah jelas, akadnya memiliki batas waktu. Pastikan Pak, upah itu jangan gimana entar, kerja aja belum udah ngomongin upah, nggak boleh. Itu harus ditentukan dari awal. Makanya dalam wawancara di perusahaan kan HRD tuh harus nanya, kamu mau dibayar berapa, gitu. Harus ngomong, jangan si calon pegawai juga jangan ragu-ragu, sampaikan aja. Ya sesuai UMR aja Pak, misalnya boleh gitu. Atau ya silakan tentukan, sebutkan. Gitu. Jangan gimana Bapak aja saya menerima, saya mah ikhlas ridho kerja di sini Pak. Gitu ya. Makanya S1, S3 Pak itu teh ya. Dia sayang kan pendidikannya kayak gitu. Jenis ijarah terbagi dua, ijarah alal a'yan sewa barang, upah mengupah dalam hal menyewa barang, dan ijarah alal a'mal, upah mengupah dalam sewa jasa tenaga. Mengambil upah dari mengajar Quran atau ilmu agama hukumnya boleh menurut jumhur ulama selama tidak diniatkan menjual ayat tetapi sebagai imbalan atas waktu, tenaga dan keahlian ya. Kayak kita nih misalkan kalau nyewa mobil online ya, motor online, mau ojek online, itu berarti kan di situ kepada jasa ya, kepada jasa. Karena orang itu yang membawakan. Kalau Bapak nyewa mobil untuk rental untuk berangkat mudik, nah itu nyewa mobilnya, berarti itu ijarah a'yan. Sebaiknya upah tersebut disebut bisyarah atau hadiah sebagai bentuk penghormatan. Nah, kita lihat saran, umat Islam hendaknya memahami akad ijarah secara benar supaya terhindar dari praktik yang mengandung goror, ketidakjelasan. Islam itu udah lengkap Pak, akad diatur, ada bab tersendiri loh bab akad itu ya. Kemudian apa itu muamalah itu detail sekali, ada syarat, ada rukun, di setiap posisi rukun ada syaratnya masing-masing, harus jelas. Kemudian ijab qabul itu harus tegas, lugas, rinci, ditentukan di awal berapa persen, berapa sekian, berapa lama. Nah itu nggak boleh gimana nanti aja, nggak boleh. Itu bisa jadi ada goror Pak, tipu menipu. Dalam praktek sewa menyewa dan upah mengupah, kedua pihak harus menjunjung tinggi kejujuran, kejelasan manfaat, kesepakatan yang adil. Ya, harus sama, pokoknya harus bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Jujur dalam bertransaksi muamalah seperti ijarah menjadi kunci keberkahan dalam kehidupan. Lembaga pendidikan dan masjid perlu memberi penghargaan layak kepada guru dan ustadz sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu, bukan komersialisasi agama. Di antaranya disarankan menggunakan istilah bisyarah dan hadiah untuk menjaga adab terhadap ilmu. Nah, tapi para guru pun, para kiai, ajengan, ustadz, mereka yang ngajarin ilmu Quran, ilmu agama sebagainya, tetap harus menjaga keikhlasan, tidak menjadikan ujroh sebagai orientasi utama. Malah dia terapkan tarif Pak. Assalamualaikum Ustaz, nanti bisa nggak ngisi acara mauludan di masjid kami? Oh iya Pak, di mana masjidnya? Di sini. Iya, mangga insya Allah masih kosong tanggal segitu. Maaf Ustaz, biasanya berapa dibayarnya? Udah ngomong gitu dulu sih jamaahnya, DKM-nya. Biasanya dibayar berapa? Nah kalau yang ngerti mah, maaf Pak, saya mah datang ke sana, insya Allah silaturahmi, tidak mengharapkan yang demikian. Silakan itu mah gimana kebijaksanaan DKM. Udah. Tapi ada ustadz yang mumpung ya, cina gitu. Mumpung ditanya nih. Biasanya sih Pak, saya itu sejam itu ya 20 jutaan lah Pak katanya. Ada DP-nya dulu Pak 5 juta katanya. Kalau Bapak membatalkan, saya hangus yang 5 juta itu. Nah, tuh ya. Nggak boleh Pak ditarif gitu mah. DKM-nya juga tadi, mohon maaf, DKM-nya ngomongnya gitu. Biasa dibayar berapa? Keliru itu. Jangan. Malah ada yang dengan nada sedikit merendahkan, mohon maaf ya. Ngomongnya, Ustadz maaf, kita nggak bisa ngasih gede. Jangan begitu. Itu udah ngasih orientasi buat si Ustadz supaya materialistis ya.
Udah aja, Ustaz datang ngerti lah, pasti juga semua orang udah ngerti kayak gitu. Nggak usah terlalu dijadikan omongan dulu, ya. Udah gitu dengan pesan lagi, jangan lupa Ustaz ngabodor. Emang saya komeng gitu ya, disuruh ngabodor, pakai ngabodor segala gitu ya. Jadi dalam hal ini yang kayak gitu perkara yang perlu dijaga ya. Penyelenggara panitia jangan menyinggung masalah itu secara detail, Pak. Udah cukup ya, insya Allah kok ngerti ya. Tapi juga bukan berarti secara itu tidak diberikan apa-apa ya. Jadi katanya gitu Pak, kalau kata kelakarnya sebagian itu ya, dosa seorang ustadz hadir ceramah, ngisi pengajian, ngajarin Quran, mengharap atau meminta bayaran, dosa. Tapi lebih dosa lagi ngundang ustadz ceramah gak dibayar. Itu salah. Ya artinya di situ kan jadi bahaya itu Pak, kelakar-kelakar begitu ya. Nah kalau sudah dikasih berapapun ya udah terima. Jangan nolak Pak, karena itu pemberian. Ya kalau dia dikasih tanpa diminta, terima, nggak usah pakai. Oh nggak usah, saya mah ikhlas, terima Pak, itu rezeki, terima, ya terima aja, udah kantongin, dah, nggak usah. Ada ustadz yang baru pulang ceramah gitu ya, lewat pintu, begitu lewat pintu, jasnya ditarik-tarik Pak, dia udah ngomong nggak usah, padahal nyangkut di pintu Pak itu jasnya itu. Nggak usah, DKM-nya ngeliatin aja malu tuh dia, nggak datang lagi ke situ akhirnya. Jadi tolong Pak ya, dalam hal ini bukan berarti kita tidak menghargai ilmu itu sangat tinggi, luhur, nggak bisa dibayar dengan uang rupiah, berapa rupiah pun. Kita hargai kedatangan dia, mau datangnya itu sebuah merupakan hal yang istimewa, diberkahi gitu ya. Nah kita hargai aja transportnya atau apa, mungkin bahasanya tadi hadiah. Jangan anggap honor, jangan anggap upah, beda ya dalam hal ini. Jadi itu yang perlu kita tanamkan baik-baik ya, baik pada panitia penyelenggara, DKM maupun ustadznya sendiri. Jangan sampai menjadikan orientasi ya dalam hal seperti itu. Syukran katsiran, terima kasih, hatur nuhun. Nanti bahasan selanjutnya masih ada beberapa bahasan, ada tahlilan, tayamum dan hal-hal lainnya. Silakan sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau disampaikan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Salam. Baik. Boleh nggak sewa menyewa dilakukan kepada orang yang beda agama? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, urusan muamalah itu adalah urusan sosial. Urusan sosial tidak memandang agama apapun. Ya. Artinya jual beli, ijaroh, transaksi sewa menyewa, transaksi upah mengupah, apapun bentuknya ya, itu semua itu boleh dilakukan sekalipun kepada non muslim. Yang penting dia balik ya, arti balik dia udah gede dewasa ya, dia berakal dan dia jujur, itu aja tadi. Ya, toh kita juga kan jual beli, kadang belanja apa di toko yang non muslim Pak ya. Nah, jadi silahkan saja. Sama halnya dengan sewa menyewa. Asalkan dia jujur, bisa dipercaya, menjaga dan tertulis pas semua itu. Misalkan tadi ngontrak rumah, jangan ada kebaktian di rumah itu, harus jelas, nggak apa-apa sampaikan. Tidak ada ibadah kebaktian di sini, misal boleh, nggak apa-apa sampaikan. Tapi hanya ditempati. Untuk tempat tinggal dijaga kebersihan, tidak memelihara hewan najis misalnya ya, melihara babi misalnya dia begitu di situ atau apa, itu boleh sebagai bahan ininya. Jadi tidak ada masalah.
Upah mengupah juga boleh, Pak. Bapak punya karyawan non muslim atau Bapak kerja kepada non muslim boleh, nggak ada masalah. Itu urusan sosial. Ya, kalau dalam urusan sosial dengan non muslim kita boleh berkomunikasi, bersosialisasi. Ya. Begitu Pak ya. Ada lagi? Cukup barangkali ya sampai di sini. Kadang subuhnya agak cepat sih ya. Jadi tadi kita mulai ngaji jam 5 kurang 10, sekarang selesai lebih awal. Nah, maghribnya juga cepat kan Pak? Maghribnya tuh jam 17 berapa? 40. Ya, nanti lebih cepat ada 17.38 Pak, itu lebih cepat. Tapi sayangnya itu bukan di Ramadan Pak, sayang. Padahal saya berharap itu di Ramadan itu. Barangkali sampai di sini kita cukupkan, tutup dengan doa ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada kulli da'in wa dawa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min syarri ahwali ahlin nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna jami'an husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka